Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi, yaitu bab relasi keterbagian. Sebelumnya, izin memperkenalkan kelompok 1. Yang pertama ada Evana Winnie Fadilah dengan MPM terakhir 6045. Yang kedua ada Novit Nuraidin dengan MPM terakhir 6060. Yang ketiga ada Safarudin Al-Ihwan dengan MPM terakhir 6064. Yang selanjutnya ada Ririn Muflihatul Khair dengan MPM terakhir 6104. Selanjutnya ada saya sendiri, yaitu Adinda Titania dengan MPM terakhir 6113. Dan yang keenam ada Sri Wahyuni Saraswati dengan MPM terakhir 6137. Kita masuk ke konsep dasarnya. Definisi, bilangan bulat A habis membagi B, ditulis dengan A habis membagi B. Apabila ada bilangan bulat K sedemikian sehingga B sama dengan K kali A, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Jika A tidak habis membagi B, ditulis A tidak habis membagi B. Contoh, 5 habis membagi 20, karena ada bilangan bulat yaitu 4, sedemikian sehingga 20 sama dengan 4 kali 5. Selanjutnya, 3 tidak habis membagi min negatif 28, karena tidak ada bilangan bulat K, sedemikian sehingga min 28 sama dengan 3K. Berikut ada beberapa teorema dalam relasi keterbagian, yaitu ada teorema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kita langsung masuk ke contoh soal. Oke teman-teman, kita masuk ke contoh 1 ya. Soalnya, buktikan jika A habis membagi B dan C habis membagi D, maka AC habis membagi BD. Penyelesaiannya yaitu, yang pertama kita cari A habis membagi B dengan B sama dengan A kali K1, K1 anggota bilangan bulat. Yang kedua, kita cari C habis membagi D dengan D sama dengan C kali K2, K2 anggota bilangan bulat. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah AC habis membagi BD. Nah, kita cari juga nih, AC habis membagi BD dengan BD sama dengan AC kali K3, K3 anggota bilangan bulat. Buktinya adalah BD sama dengan A kali K1 dikali C kali K2. A dikali C dikali K1 kali K2. Jadi, A sama C-nya jadi 1, K1 dengan K2 itu dijadikan 1. Dikelompokkan ya teman-teman. Selanjutnya, AC dikali K3 dengan K3 adalah K1 dikali K2 anggota bilangan bulat. Nah, karena BD sama dengan AC kali K3, maka AC habis membagi BD. Jadi terbukti ya teman-teman. Buktikan jika A habis membagi B dan A habis membagi C, maka A habis membagi BC. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, A habis membagi B, maka B sama dengan A dikali K1, di mana K1 adalah elemen bilangan bulat. Yang kedua, A habis membagi C, maka C sama dengan A dikali K2, di mana K2 adalah elemen bilangan bulat. Yang ditanyakan yaitu A habis membagi BC. A habis membagi BC, maka BC sama dengan A dikali K3, di mana K3 elemen bilangan bulat. Untuk bukti, BC sama dengan AK1 dikali K2, seperti yang ada pada penyelesaian di atas, yang nomor 1 dan 2. Sama dengan A kuadrat dikali dalam kurung K1 K2. Lalu kita pecah untuk A kuadratnya dan kita buat kurung baru, sehingga menjadi A dalam kurung AK1 K2. Lalu kita asumsikan AK1 K2 menjadi K3, sehingga A dikali K3, di mana K3 sama dengan AK1 K2 yang merupakan elemen bilangan bulat. Karena BC sama dengan A dikali K3, maka A habis membagi BC. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Buktikan jika A habis membagi B dan A habis membagi C, maka A habis membagi B plus C. Penyelesaiannya, jika A habis membagi B, maka B sama dengan A kali K1 dengan K1 anggota bilangan bulat.
Jika A habis membagi C, maka C sama dengan A kali K2 dengan K2 anggota bilangan bulat. Yang ditanyakan A habis membagi B plus C, maka B plus C tidak sama dengan A kali K3 dengan K3 anggota bilangan bulat. Pembuktiannya, B plus C sama dengan A kali K1 ditambah A kali K2 sama dengan A kali K1 ditambah K2 sama dengan A kali K3 dengan K3 sama dengan K1 ditambah K2 anggota bilangan bulat. Karena B plus C sama dengan A kali K3, maka A habis membagi B plus C. Selanjutnya, contoh 4. Buktikan jika A habis membagi B dan A habis membagi C, maka A habis membagi BX plus CY. Penyelesaiannya, jika A habis membagi B, maka B sama dengan A dikali K1 dengan K1 merupakan elemen bilangan bulat. Nah, kemudian jika A habis membagi C, maka C sama dengan A dikali K2 dengan K2 elemen bilangan bulat. Yang ditanyakan apakah A habis membagi B dan A habis membagi C, maka A habis membagi BX plus CY. Nah, di sini A habis membagi BX plus CY, artinya BX plus CY sama dengan A dikali K3 dengan K3 elemen bilangan bulat. Pembuktiannya, nilai B dan C yang sudah kita dapatkan di atas, yaitu B sama dengan A dikali K1 dengan K1 elemen bilangan bulat dan C sama dengan A dikali K2 dengan K2 merupakan elemen bilangan bulat, kita masukkan ke dalam bentuk BX plus CY ini, sehingga didapatkan A dikali K1X ditambah A dikali K2Y. Kita keluarkan A-nya menjadi A dikali dalam kurung K1 kali X plus K2 kali Y. Nilai K1 dikali X plus K2 dikali Y kita asumsikan menjadi K3, maka menjadi A dikali K3 dengan K3 elemen bilangan bulat. Nah, karena BX plus CY sama dengan A dikali K3 dan K3 merupakan elemen bilangan bulat, maka A habis membagi BX plus CY. Selanjutnya yaitu contoh 5. Buktikan jika A habis membagi B-1, maka A habis membagi B pangkat 4-1. Penyelesaiannya, yang pertama, A habis membagi B-1, maka B-1 sama dengan A kali K1 dengan K1 anggota bilangan bulat. Yang kedua, A habis membagi B pangkat 4-1, maka B pangkat 4-1 sama dengan A kali K2 dengan K2 anggota bilangan bulat. Buktinya, B pangkat 4-1 itu kan sama saja dengan B pangkat 4-1 pangkat 4. Lalu dapat dipecah menjadi B pangkat 2 min 1 pangkat 2 dikali B pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 sesuai sifat eksponen. Lalu B pangkat 2 min 1 pangkat 2 itu juga dapat dipecah menjadi B min 1 dikali B plus 1 dikali B pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. B min 1 itu kan udah diketahui bahwa sama dengan A kali K1. Nah, itu dapat diganti dengan A kali K1, maka A kali K1 dikali B plus 1 kali B pangkat 2 plus 1 pangkat 2. Maka A dikali dalam kurung K1 kali B plus 1 kali B pangkat 2 plus 1 pangkat 2. Maka hasilnya B pangkat 4 min 1 pangkat 4 sama dengan A kali K2 dengan K2 sama dengan K1 dikali B plus 1 kali B pangkat 2 plus 1 anggota bilangan bulat. Karena B pangkat 4 min 1 sama dengan A kali K2, maka A habis membagi B pangkat 4 min 1. Nah, konsep keterbagian sendiri biasanya digunakan pada soal yang menggunakan induksi matematika, seperti pada contoh soal berikut. Jika M bilangan asli,
maka buktikan 8 habis membagi 3 pangkat 2M plus 7. Di sini pertama-tama kita buat dulu persamaannya. PM sama dengan 8 habis membagi 3 pangkat 2M plus 7. Maka 3 pangkat 2M plus 7 sama dengan 8K1. Dengan K1 elemen bilangan bulat. Nah, yang pertama akan dibuktikan bahwa P1 bernilai benar. Jika M sama dengan 1, maka 3 pangkat 2 dikali 1 plus 7. M-nya kan tadi diganti 1. Nah, sama dengan 3 pangkat 2 plus 7. 3 pangkat 2 kan 9. Nah, 9 plus 7 sama dengan 16. 16 sendiri kan kalau dibagi bisa dipecah bisa menjadi 8 kali 2. Nah, di sini berarti K1-nya adalah 2. Maka P1 bernilai benar. Selanjutnya, yang kedua, asumsikan PM benar, maka akan dibuktikan bahwa PM plus 1 juga benar. Jika PM plus 1, maka 3 pangkat 2 dikali M plus 1 tambah 7 sama dengan 8K2, di mana K2 elemen bilangan bulat. Nah, di sini kita akan membuktikan sebelah kiri dari sama dengan, yaitu 3 pangkat 2 M plus 1. 3 pangkat 2 kali M plus 1 plus 7 itu akan bernilai sama dengan 8K2. Nah, di sini kan kita kali dulu nih pangkatnya, yaitu menjadi 3 pangkat 2M plus 2 plus 7. Nah, ini kan bisa kita pecah nih bagian perpangkatannya menjadi perkalian, di mana akan menjadi 3 pangkat 2M dikali 3 pangkat 2 plus 7. Jika sudah seperti ini, kita gunakan manipulasi matematika dengan menambahkan 3 pangkat 2 dikali 7 dikurangi 3 pangkat 2 dikali 7. Di sini tidak akan mengubah nilai dari yang sebelumnya, karena kalau 3 pangkat 2 kali 7 dikurangi 3 pangkat 2 kali 7 kan akan bernilai 0. Nah, selanjutnya kita pisahin nih 3 pangkat 2-nya atau kita keluarin, dimana akan menjadi 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2M plus 7 dikurangi 3 pangkat 2 kali 7 plus 7. Nah, 3 pangkat 2M plus 7 itu sendiri kan tadi sudah diketahui kalau itu bernilai 8K1. Maka bisa menjadi 3 pangkat 2 8K1 dikurangi 63 plus 7, karena 3 pangkat 2 kan 9, terus dikali 7 kan 63. Nah, selanjutnya akan menjadi 3 pangkat 2 8K1 dikurangi 56. Nah, 56 kan bisa dipecah menjadi 8 dikali berapa gitu kan. Nah, di sini akan menjadi 8 kali 7. Ya, sama dengan 3 pangkat 2 8K1 dikurangi 8 kali 7. Nah, kita keluarin nih 8-nya menjadi 8 kali 3 pangkat 2K1 dikurangi 7. Bagian dalam kurung ini kan bisa kita jadiin K2. Jadi sama dengan 8K2 dengan K2 adalah 3 pangkat 2 K1 min 7. Maka PM plus 1 bernilai benar. Karena langkah 1 dan 2 benar, maka 8 habis membagi 2M plus 7 terbukti benar. Nah, sekian nih salah satu dari contoh keterbagian pada induksi matematika.